Sosok dari klan iblis raksasa itu menampilkan ekspresi keserakahan dan tertawa. Bagus, harta ini akan menjadi milikku. Panen hari ini cukup bagus. Pertama, aku melihat aura permusuhan dan kemudian aku melihat mutiara. Lin Yi, jika kamu berani bertarung denganku, aku akan membunuhmu. Segera sosok dari klan iblis raksasa itu keluar dari awan. Tinggi tubuhnya lebih dari 100 kaki dan tekanan auranya sangat kuat. Ada suara retakan yang datang dari tubuhnya saat dia menyusut menjadi seukuran orang normal. Terlihat ada bekas palu di keningnya. Lin Yi berteriak, "Cih, apa maksudmu?" Sosok dari klan iblis raksasa itu menatap Lin Yi dan berjalan ke dalam lingkaran. Setelah masuk, dia memutar tangannya dan lingkaran itu berubah menjadi 2 naga. Saat berikutnya, portal itu menghilang tanpa jejak, lalu langit segera terang kembali dan awan menghilang. Ekspresi Lin Yi sangat jelek saat dia melihat dengan dingin ke arah Teng Huaiyuan yang masih tercengang. Dia tertawa dingin dan kemudian menghilang. Setiap orang yang berada di lembah Chaisin teringat akan pemuda yang berani bertarung dengan Nation Soul, sehingga nama Wang Lin terukir di hati setiap orang. Hak mereka untuk memasuki medan pertempuran asing telah dihilangkan Teng Huaiyuan dengan kejam. Hal ini tidak akan jadi masalah jika masih ada token yang tersisa. Namun sekarang utusan Tuan yang bertugas membuka portal sudah pergi untuk mengejar sesuatu. Kenapa dia masih ingat hal kecil ini? Lin Yi dipenuhi amarah saat dia melihat barang yang dicari oleh banyak budidaya akan diambil di depan matanya. Perasaan ini membuatnya ingin batuk darah, terutama ketika dia memikirkan bahwa benda itu selalu ada di kota Zhao dan bagaimana dia bisa menjadi pengawas kota Zhao jika hal itu bisa terlewatkan dari pantauannya. Jika ini terungkap, itu akan sangat mengejutkan banyak orang. Wajah Teng Huaiyuan memiliki ekspresi yang rumit. Dia tidak tahu apakah Wang Lin sudah mati atau belum. Dia sebenarnya percaya Wang Lin sudah mati, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan khawatir di dalam hatinya. Orang-orang di luar lembah Chaisin berangsur-angsur pergi dan kisah Wang Lin ikut menyebar bersama mereka. Akhirnya, setiap perguruan di negara Zhao akan mengetahui tentang Wang Lin. Pun Nanji membawa murid-muridnya kembali ke sekte Xuandao. Ada seorang murid perempuan di belakangnya. Itu adalah Liu Mei. Dia memperhatikan semuanya dan merasakan kepahitan di dalam hatinya. Dia tidak tahu kenapa, tetapi dia memiliki sedikit rasa simpati pada Wang Lin. Sepertinya sepotong rasa simpati ini tidak akan hilang seiring berjalannya waktu, tetapi itu akan muncul kembali di dalam jantungnya setiap tengah malam. Wang Zhuo dan Wang Hao juga mengetahui apa yang terjadi di lembah Kesin, sehingga kebencian yang mereka miliki terhadap Wang Lin atas kehancuran keluarga yang dibawanya perlahan-lahan menghilang. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak punya nyali untuk melawan para kultivator di ranah Nation Soul. Namun bukan berarti keduanya menyerah untuk membalas dendam. Wang Zhuo dan Wang Hao berusaha mempersiapkan diri untuk membunuh Teng Huaiyuan. Dan itu adalah tujuan utama mereka selama sisa hidupnya. Setelah Punanji kembali, dia akhirnya mengetahui tragedi tentang keluarga Wang. Atas permohonan Liu Mei, dia pun menerima Wang Hao sebagai murid. Liu Mei tahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk membantu Wang Lin, bahkan jika dia tidak akan pernah mengetahuinya. Sementara itu, Teng Huaiyuan kembali ke kota keluarga Teng dengan perasaan khawatir dan melakukan kultivasi tertutup. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan keluar sampai dia mencapai tahap akhir dari Nation Soul. Pada saat ini, seluruh negeri Zhao tiba-tiba tampak tenang. Medan pertempuran asing dipenuhi dengan celah di ruang angkasa dan badai angin. Saat ini, ada ribuan orang dari puluhan negara budidaya peringkat 3 di sini untuk membersihkan medan pertempuran. Kultivator tingkat tertinggi di sini berada pada tahap akhir Foundation Establishment. Dengan tingkat kultivasi ini, mereka hampir tidak bisa mengambil langkah tanpa berada dalam bahaya.
Jadi bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugas membersihkan medan pertempuran asing? Faktanya, ketika mereka memasuki medan pertempuran asing, utusan utama yang membuka portal memberi mereka masing-masing sepotong batu giok. Giok ini melindungi mereka dari badai angin dan akan menteleportasi mereka kembali ke negaranya sendiri setelah 50 tahun. Namun batu giok ini tidak berdaya melawan retakan ruang misterius yang bisa muncul di mana saja. Medan pertempuran asing masih sangat berbahaya bagi ranah Foundation Establishment ini. Namun jika mereka berhati-hati dan beruntung, mereka pasti bisa bertahan hidup. Secara umum, tingkat kelangsungan hidup di medan pertempuran asing hanyalah 30%. Meski tidak tinggi, mengingat semua material dan harta sihir yang bisa mereka temukan saat melakukan pembersihan, maka itu dianggap tidak terlalu buruk. Bagaimanapun juga, kultivasi adalah hal yang menentang surga. Jadi semakin tinggi resikonya, semakin baik pula imbalannya. Dan siapapun yang kembali dengan selamat dari medan pertempuran asing akan memiliki status lebih tinggi di dalam sekte mereka. Tingkat budidaya mereka juga akan lebih tinggi karena budidaya di medan pertempuran asing jauh lebih cepat daripada di sekte mereka. Bagaimanapun, medan pertempuran asing memiliki energi spiritual yang sangat padat dan bahaya yang terus-menerus selama bertahun-tahun memaksa tingkat budidaya mereka akan meningkat dengan cepat. Pada akhirnya, setiap pembersihan selesai, maka akan ada orang yang berhasil membentuk intinya. Inilah sebabnya mengapa banyak ranah Foundation Establishment mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini. Pada saat ini, di medan pertempuran asing di sudut timur laut ke-67, ada seorang pemuda berpakaian putih sedang menggali sesosok tubuh dengan pisaunya. Jika dilihat lebih dekat, orang ini sedang memotong celah pelindung tubuh di tubuh raksasa itu. Dia jelas ingin mendapatkan pelindung tubuh ini. Pelindung tubuhnya sudah rusak parah dan dipenuhi bekas luka bakar. Bagian dada dari armor tersebut telah hancur total sehingga memperlihatkan luka sebesar kepalan tangan. Selain itu, pada tubuh raksasa tersebut terdapat gambar palu yang sangat samar. Jika seseorang tidak melihatnya lebih dekat, maka mereka tidak akan melihatnya sama sekali. Nama pemuda ini adalah Mai Liang. Dia adalah seorang penggarap kuil dewa perang di negara Houfen. Dia sudah berada di medan pertempuran asing ini selama lebih dari 30 tahun. Jadi, dia sudah sangat berpengalaman. Perlu diketahui bahwa saat orang-orang ini berada di medan perang asing, mereka tidak akan menua. Namun ketika mereka kembali ke tempat asalnya, maka mereka akan dengan cepat menua berdasarkan usia sebenarnya. Saat dia sedang menggali, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia segera berbaring. Saat itu, seberkas cahaya hitam melintas dan melewatinya. Pemuda itu tercengang. Dia mengira dia telah melihat manik dalam sinar cahaya hitam. Jadi dia meninggalkan armornya lalu mengejar cahaya itu. Selama berada di sini, dia telah melihat beberapa harta ajaib yang bisa terbang sendiri. Meskipun belum ada yang berhasil mendapatkannya, Mai Liang telah mendengar tentang kekuatan harta ajaib yang memiliki kesadarannya sendiri. Mai Liang menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengejar manik itu. Saat ini, dia semakin bersemangat, terutama karena daerah ini agak terpencil. Selama setahun terakhir berada di sini, dia belum pernah bertemu dengan rekan-rekan lainnya. Memikirkan hal itu, jantungnya mulai berdetak lebih kencang dan diam-diam berpikir. Keberuntunganku akhirnya tiba. Jika aku bisa mendapatkan harta itu dan kembali ke sekte, maka saudari junior akan mengagumiku. Lalu aku akan memberikan harta ini kepada kepala sekte dan memintanya menjadikan adik junior sebagai pasangan budidayaku. Bukankah itu akan luar biasa? Mai Liang menggunakan setiap kekuatannya untuk mengejar manik itu dan berharap fantasinya menjadi kenyataan. Tetapi manik itu semakin menjauh. Mai Liang belum mengejarnya terlalu jauh, namun jaraknya semakin melebar. Mai Liang mengatupkan giginya dan mengeluarkan benda dari tas penyimpanannya. Benda ini adalah interpit. Warnanya merah dan mengeluarkan serpihan panas.
Interpit ini adalah salah satu panen terbesar yang dia dapatkan saat membersihkan medan pertempuran asing. Biasanya dia tidak akan berani mengeluarkannya karena takut dicuri. Namun saat ini, harta karun itu akan segera hilang. Jadi dia tidak mau merahasiakannya lagi dan melemparkannya ke depan. Interpit itu langsung tumbuh beberapa kali lipat dari ukuran normalnya dan dengan dengungan dia melaju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mei Liang bisa merasakan angin menerpa tubuhnya seperti pukulan. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya bisa membuka matanya dan melihat bahwa dia telah memangkas jarak yang cukup jauh dengan manik itu. Dipenuhi dengan kegembiraan, Mei Liang berpegangan erat-erat pada interpitnya dan mengejar manik-manik itu. Waktu berlalu dengan cepat. Meskipun Mei Liang tidak lagi tertinggal oleh manik-manik itu, namun tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyalip atau mengejar manik-manik itu. Dia hanya bisa menjaga jarak dengannya. Baru 3 hari kemudian, Mei Liang menyadari bahwa dia telah memasuki bagian asing dari medan pertempuran asing. Dia menjadi gugup. Harus dikatakan bahwa selain badai angin dan retakan ruang, hal yang paling berbahaya di medan pertempuran asing adalah tempat asing. Tempat asing mempunyai banyak bahaya. Retakan ruang dalam jumlah besar bisa tiba-tiba muncul dan melahap segalanya. Mei Liang telah mendengar dari tetua bahwa medan pertempuran asing terlalu besar dan mereka hanya membersihkan sebagian kecil saja. Dan di bagian kecil itu terdapat tempat-tempat yang banyak celah spasialnya. Saat dia ragu-ragu, dia tiba-tiba menyadari bahwa garis-garis putih yang sangat pekat muncul di hadapannya. Melihat garis-garis itu, ekspresi Mei Liang berubah. Segera dia memaksa interpitnya berhenti dan langsung mundur. Dia cukup familiar dengan garis-garis putih ini. Ketika celah spasial muncul, itu pertama kali akan muncul seperti garis putih. Kemudian garis-garis putih itu akan menyatu menjadi celah ruang besar yang akan melahap segalanya. Wajah Mei Liang pucat saat dia melihat ke sekeliling. Setelah menyadari bahwa hanya ada satu celah ruang di depannya, dia menjadi sedikit rileks. Dia tersenyum masam lalu berkata, "Lupakan, tidak ada gunanya mati demi harta yang bahkan aku tidak tahu efeknya. Aku belum bisa melakukan kultivasi berpasangan dengan adik junior. Jadi aku tidak ingin mati sia-sia di sini." Tepat pada saat itu, garis putih kecil muncul di hadapan sinar cahaya hitam tanpa ragu-ragu masuk ke celah ruang. Mei Liang menghela nafas dan mengutuk. "Retakan spasial, kamu menelan harta karun lainnya. Dalam 30 tahun aku berada di sini, kamu telah menelan begitu banyak harta. Setidaknya itu sudah mencapai 8.000 harta. Mengapa kamu tidak menyisakan satu saja untukku?" Dia baru saja selesai mengumpat ketika dia merasakan ada hawa dingin di belakangnya dan kemudian seseorang menepuk bahunya. Dia langsung dipenuhi keringat dingin saat dia perlahan berbalik dan melihat seorang pria parubaya. Ekspresi pria parubaya itu sangat jelek ketika dia bertanya pada Mei Liang, "Anak kecil, apakah kamu melihat cahaya hitam itu?" Mei Liang dapat langsung melihat pola palu di dahi pria parubaya itu. Dia menarik nafasnya dalam-dalam karena selama 30 tahun berada di sini, dia sudah berkali-kali melihat pola ini dan dia baru saja melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia mendengar dari beberapa tetua bahwa pola ini adalah simbol klan iblis raksasa dari negara budidaya peringkat 5. Anggota klan iblis raksasa dilahirkan dengan energi spiritual sehingga mereka memiliki tubuh terbaik untuk berkultivasi. Mereka juga satu-satunya negara budidaya peringkat 5 yang hanya berisi satu sekte di seluruh negerinya. Orang-orang dari klan iblis raksasa dapat dengan bebas mengubah tubuh mereka setelah mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Karena orang ini tampak seperti orang normal, dia pasti sudah berada di ranah transformasi jiwa. Tenggorokan Mei Liang terasa kering. Dia terlalu takut untuk berbohong, jadi dia segera berkata, "Senior, aku melihat sinar cahaya hitam itu pergi ke sana dan ditelan oleh celah spasial." Pria parubaya ini adalah orang yang mengejar Wang Lin dari negeri jauh.
dia mengejarnya secepat mungkin. Tetapi semakin dia mengejar, dia menjadi semakin terkejut karena kecepatan Manik itu sama dengan kecepatannya. Dia bahkan mampu menghindari semua persepsinya. Selain itu semua, masih terdapat retakan spasial. Meskipun dia tidak takut dengan retakan spasial, namun akan sangat merepotkan jika dia terjebak di dalamnya. Dengan budidaya transformasi jiwa tahap awal, dia hanya bisa mencegah dirinya tersedot ke dalam, namun dia tidak bisa bergerak sesuai keinginannya. Dengan tertutupnya celah spasial, kecepatannya menjadi lebih lambat. Bahkan dengan transmisi, dia hanya bisa mencegah dirinya terjebak di dalamnya. Di tengah jalan, dia menemukan Mai Liang. Dia bahkan terkejut saat mengetahui bahwa Mai Liang mampu melakukan perjalanan lebih cepat dengan menggunakan interpret. Setelah mendengar cerita Mai Liang, wajahnya menyeringai dan dia sangat marah. Meskipun medan pertempuran asing sangat besar, itu masih memiliki perbatasan. Namun tidak ada perbatasan di dalam celah spasial. Bahkan jika dia kembali ke sekte dan membawa transformasi jiwa tahap akhir untuk membantunya, itu masih seperti mencari jarum di lautan. Memikirkan hal itu, dia menatap Mai Liang, lalu mengulurkan tangannya dan mengambil interpret dari Mai Liang, dan kemudian dia berteriak, "Benda ini sekarang milikku." Dengan itu, dia bergerak dan terbang kembali ke tempat asalnya tanpa melihat ke arah Mai Liang. Setelah orang itu pergi, Mai Liang menyeka keringat di dahinya, menghela nafas, dan segera meninggalkan tempat itu. Mai Liang tidak tahu bahwa orang itu sangat terkenal di negara budidaya peringkat 5. Namun, dia terkenal karena selalu mengambil sesuatu dari orang lain. Seperti saat dia mengambil menara cahaya milik Lin Yi. Retakan spasial di medan pertempuran asing terjadi karena banyaknya pertempuran yang terjadi di sini. Jika bukan karena gabungan kultivator datang dan menstabilkannya, ruang ini pasti sudah runtuh. Apa yang ada di sisi lain celah ruang adalah lautan bintang. Tempat itu dipenuhi energi dan makhluk aneh. Ini bukan berarti tidak ada orang yang berhasil keluar setelah memasuki celah spasial. Namun para kultivator di ranah transformasi jiwa tahap akhir itu segera berteleportasi setelah mereka memasukinya. Hal itu mereka lakukan sebelum kekuatan hisap mencapai kekuatan maksimumnya. Hal yang paling menakutkan tentang celah spasial di medan pertempuran asing adalah kekuatan hisapnya. Bahkan para kultivator ranah transformasi jiwa mengalami kesulitan saat menghadapinya. Hisapannya sangat kuat, bahkan bisa menyedot energi spiritual. Jadi, jangan pernah berpikir untuk dapat melarikan diri. Itu hanya salah satu alasan mengapa mereka berbahaya. Alasan lainnya adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti di mana letak retakan spasial tersebut terhubung. Mereka hanya mendengar dari beberapa kultivator yang sangat kuat bahwa ruangan itu gelap gulita. Dan perasaan terperangkap di dalam tubuh sendiri ketika berada di dalamnya. Sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di celah spasial dan melayang di dalamnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat api jiwa samar-samar bersinar. Waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, titik cahaya itu terus melayang di angkasa. Api jiwa itu menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Terlihat hanya ada sedikit bara api yang tersisa dari api jiwa. Pada saat ini, bayangan raksasa tiba-tiba melayang menuju cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, bayangan itu adalah mayat yang besar. Tubuh ini sepertinya sama dengan tubuh anggota klan iblis raksasa. Namun jika seseorang melihat lebih dekat ke dahi tubuh itu, yang ada bukanlah palu, melainkan kapak hitam. Jika ada anggota klan iblis raksasa di sini, mereka akan langsung mengenalinya sebagai tanda dari suku leluhur mereka. Saat tubuh raksasa itu menyentuh cahaya, kepulan asap keluar dari tubuhnya. Asap itu membentuk sosok seseorang dan memperlihatkan ekspresi serakah saat dia melompat ke arah cahaya. Ini adalah tipe makhluk spasial yang hidup di dalam medan pertempuran asing. Dia melahap segalanya, apakah itu tubuh, harta sihir, atau jiwa.
Dia melompat ke arah tubuh itu, tetapi dia menjerit dan mencoba melarikan diri. Namun, cahaya itu langsung menyerap makhluk itu dan hanya menyisakan tubuhnya. Setelah menyerap makhluk itu, cahayanya menjadi lebih terang dan api jiwa di dalamnya menjadi lebih kuat. Di saat yang sama, jiwa Wang Lin akhirnya terbangun. Ketika dia bangun, dia tidak memiliki kesadaran apapun karena dia hanyalah bola api jiwa. Saat ini, perasaan yang sangat dingin datang dari dalam jiwanya. Ada api yang sangat besar di samping jiwanya. Meski api ini mengeluarkan aura jahat, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk melompat ke arahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.